Shalom, selamat datang. Saya ucapkan kepada seluruh kakak-kakak yang telah berhasil menyelesaikan BSI-nya dan sekarang dapat melaju ke role sertifikasi. Saya yakin kakak-kakak calon master guide maupun kakak-kakak master guide ini semua merupakan kakak-kakak pembina yang sudah terpilih ya. Walaupun mungkin banyak pelajaran-pelajaran yang telah kita dapat di BSD sebelumnya yang bersangkut paut. Tapi tidak ada salahnya kita untuk mengulang, karena pasti akan ada poin baru yang kita dapatkan dalam setiap pelajaran ke depannya. Untuk saat ini, saya akan membahas tentang role sertifikasi untuk sekretaris dan juga untuk admin bendahara ya. Judulnya adalah forms. Jadi kita akan membahas tentang formulir-formulir dalam health and medical, lalu ada juga formulir permission, formulir untuk volunteer, dan juga vehicle driver. Jadi untuk pengemudi ya, nanti kita akan bahas per bagian-bagian supaya lebih jelas lagi. Oke, nah kenapa sih saya yang ditunjuk untuk membawakan materi ini? Ya mungkin karena saya ditunjuk karena ada hubungannya juga ya. Saat ini saya bekerja sebagai dokter umum di salah satu rumah sakit umum daerah di Samarinda. Selain itu saya juga merupakan direktur klub di daerah Kalimantan Kawasan Timur, yaitu Klub Mando Borneo. Saya menyelesaikan Master Guide saya tahun 2019, PLA 2021, CMT 2022, dan Master Guide Reinforcement yang ke-10 di tahun ini juga. Nah, susunan presentasi kita akan bahas di awal ya, description-nya, lalu audiensnya siapa, resource material, apa yang kita akan pelajari, dan juga akan ada tugas di akhirnya. Nah, kita mau bahas kenapa sih harus pentingnya sekretaris itu ada di dalam klub, sampai ada role sertifikasi untuk sekretaris dan bendahara. Untuk apa? Tugas mereka adalah bertanggung jawab dalam setiap formulir-formulir klub. Nah, jadi dari mulai membuat formulirnya, mendistribusikannya, menerimanya, dan sampai menyimpannya atau memusnahkannya juga itu adalah tanggung jawabnya daripada si sekretaris ini. Formulir apa aja sih memangnya yang ada di klub itu? Nah, ini dari mungkin hal-hal yang akan jarang kita dengarkan, tetapi pembahasan ini semua saya dapatkan juga di dalam divisi-divisi lain di luar Indonesia. Jadi mungkin mereka juga sebenarnya sudah menggunakan beberapa formulir yang mungkin disclaimer kita di UNI kita belum menggunakannya. Tetapi tidak ada salahnya ya kita untuk belajar sedikit mengenal tahu sehingga pada kesempatan berikutnya kita bisa improve juga. Jadi ada volunteer staff service, ini kepada misalnya ada seorang pembina yang dalam mengikuti suatu kegiatan, dia ini mau mendampingi adik-adik. Jadi ada juga tuh formulir untuk mereka, jadi tidak asal-asalan ya. Lalu ada medical history untuk adik-adik, riwayat kesehatannya, inform consent-nya, food preference-nya, nanti ada hubungannya ya, di dalam form itu ada food preference-nya, ada allergy forms-nya, masuk di dalam satu medical history. Lalu, nah ini yang sebenarnya adalah yang wajib kita juga sudah mulai punya, yaitu conference registration. Jadi kalau misalnya adik-adik ini di dalam setiap tahunnya mereka itu akan mendaftarkan diri sebelum masuk ke klub ya. Nah, di beberapa divisi mereka itu sudah punya website tersendiri, di mana website itu mereka bisa ngisi formulir secara online. Lalu mereka bisa submit juga secara online. Tetapi mungkin kita belum memiliki, jadi kita perlu print dulu dan kita perlu bagikan, dan itu bisa jadi pertinggal untuk klubnya ya. Lalu form untuk event registration dan accident atau insiden. Mungkin tidak semuanya nanti akan kita bahas, yang hal-hal yang mungkin bisa kita pakai ke depannya aja yang akan saya bahas pada kesempatan ini. Ini adalah contoh-contohnya saja ya. Nah, yang mengikuti workshop ini adalah seharusnya khususnya sekretari dan treasurer yang telah menyelesaikan BSI-nya ya. Dan juga klub director boleh juga untuk mengetahui apa sih sebenarnya tugas daripada staff-staffnya. Ataupun kalau satu klub ini belum memiliki sekretarisnya, jadi ini bisa menjadi penyemangat juga untuk
klub directornya untuk juga mengemban tugas daripada si sekretari atau treasurernya ya. Karena mungkin banyak permasalahan di klub juga yang mereka tidak membuat administrasi karena kurangnya orang ya. Mungkin untuk direktur aja sudah cukup lah. Jadi yang lain-lain itu sudah nggak ada lagi kalau kita membuat struktur organisasi, tidak masalah. Ya, yang penting kita mau untuk memulainya. Oke, resource materialnya ini kita dari Pathfinder Club Handbook dan juga dari workshop resources untuk CMT. Nah, kedepannya kita akan membahas mengapa formulir itu dibutuhkan. Jadi ada 12 benefits, pentingnya formulir, lalu jenis-jenis formulir untuk acara tertentu, dan juga bagaimana pengisian formulir. Jadi kita akan bahas bersama-sama nanti ya. Contoh-contohnya sekaligus cara penggunaannya. Nah, yang pertama, kegunaan daripada formulir ini adalah untuk safety. Jadi, ini itu untuk safety itu jadi biar aman ya dan nyaman persetujuan orang tua secara tertulis untuk setiap aktivitas yang direncanakan. Jadi karena ada persetujuan orang tua, kita jadi aman untuk melakukan aktivitas karena orang tua sudah setuju, bukan hanya anaknya aja yang mau ya. Lalu yang kedua adalah secure. Nah, secure ini adalah berhubungan juga dengan masalah hukum, jadi legal. Jadi legal concern juga. Kalau misalnya suatu saat terjadi suatu masalah di dalam kegiatan tersebut, kita sudah ada pertanggungjawaban, jadi kita aman juga. Lalu yang ketiga adalah show structure and organization. Jadi kita harus ada simpan juga backup informasi. Ada struktur organisasinya, jelas nih acara kita nih, jadi semuanya ada pertinggalnya. Ya, lalu yang keempat adalah saves money. Kalau misalnya terjadi sesuatu insiden di dalam suatu kegiatan, kita sudah tahu nih, ada insuransinya loh sebelumnya, atau dia punya BPJS loh sebelumnya, jadi tidak mengeluarkan biaya dari klub. Karena kita sudah punya pertinggal untuk informasi-informasi daripada anak tersebut. Lalu yang kelima yang tidak kalah pentingnya adalah save lives. Jadi bukan hanya uang ya, jadi memang diri dia itu, diri setiap anggota itu adalah berharga. Jadi kita bisa mencegah dulu sebelum harus akhirnya kuratif dan rehabilitatif ini akhirnya mengobati. Jadi promotif dan preventif kita cegah, kita persiapkan dulu sebelumnya nih. Untuk menjaga juga kehidupan anak itu juga ya, nyawanya juga berharga. Yang keenam adalah save time. Jadi tidak memudahkan segala, jadi tidak menghabiskan banyak waktu nih. Kalau misalnya di dalam suatu acara kita sudah persiapkan semuanya, sehingga pada saat kejadian kita tuh nggak ngabisin waktu telepon lagi ini, tanyakan yang ini, kita bingung ke sini kemana, karena kita sudah ada misalnya dia alergi nih, kita sudah ada nama obatnya, dia sudah ada bawa, jadi lebih mudah lah kita selesaikan daripada kita harus mengkontak lagi, tanyakan, padahal belum tentu anaknya tahu ya, seperti itu. Nah, ini juga berhubungan dengan koordinasi untuk acara dan juga fundraiser. Jadi untuk menambahkan apa namanya sponsor-sponsor seperti itu ya. Ini juga bisa digunakan. Nanti akan ada contohnya. Lalu yang ketujuh adalah show pride. Nah, ini penting juga. Jadi dalam suatu klub atau organisasi kita terlihat profesional. Karena contoh pada saat memulai klub, kita buat dulu registrasi formulirnya. Jadi orang tua, wah ini berarti jelas nih kegiatannya. Saya maulah ikutkan anaknya, saya jadi nggak males-males lah ngantar anak. Contoh lagi dalam kegiatan, misalnya mau berangkat kemana, jelas nih karena sudah ada persetujuannya, sudah ada ini, jadi orang tua juga lebih yakin gitu ya. Jadi membuat organisasi kita ini nggak seperti kaleng-kaleng. Kadang yang membuat kita ini runtuh atau kita bilang jadinya melempem ya klubnya, itu karena ya udah datang aja, tidak profesional. Akhirnya orang tua juga ya udahlah kalau misalnya lagi pengen diantar anaknya, kalau lagi males ya nggak usah karena kakaknya juga nggak jelas acaranya, misalnya gitu. Lalu yang kedelapan adalah build trust. Jadi ini juga
berhubungan untuk kepercayaan daripada orang tua, ya, kepercayaan orang tua terhadap pembina, karena uh, kita sudah ada pertanggungjawaban di awal. Lalu ada support each staff member. Jadi saling meringankan beban kerja satu anggota klub. Ada misalnya ada bebannya pastor, bebannya guru, bebannya orang tua. Jadi tidak terlalu berat karena lebih mudah bekerjanya karena kita sudah punya backup plan semuanya. Lalu yang ke-10 adalah shows accountability. Jadi ini juga bisa untuk membuat evaluasi kerja kita. Jadi setelah berakhir acara itu kita lihat apa-apa aja sih yang sudah kita goals kita, accomplishment kita nih. Terjadi nggak tadi nih anak-anak ini tadi? Gimana sih tadi resiko-resiko apa sih yang terjadi? Jadi lebih enak karena kita sudah punya persiapan dulu di awal. Lalu yang ke-11 adalah statistical information. Nah, ini penting juga. Jadi, saya ada mencari tahu tentang advantage risk management ini sendiri. Jadi, kalau misalnya seorang pembina ini mau menjadi pendamping anak-anak yang tadi ya, volunteer itu mereka harus juga membaca resiko manajemennya. Jadi tidak asal-asalan. Untuk mengurangi satu, ada juga untuk mengurangi resiko daripada pelecehan seksual, ya, kekerasan seksual. Jadi ada saya baca contohnya, kalau misalnya pembinanya ini laki-laki, terus anak didiknya perempuan, misalnya dia mau ke toilet, kita nggak boleh menemani dia sampai menemani dia ke sana. Jadi harus cari pembina lain yang perempuan, ya. Jadi ada beberapa safety management yang advantage risk buat khususnya yang untuk volunteer tadi, untuk staff-staff kita kepada adik-adik, ya. Jadi mengurangi resiko lah mungkin. Nah, jadi data-datanya itu juga mereka butuhkan jika sesuatu hal terjadi ke depannya. Lalu yang data lainnya juga untuk data insuransi, data informasi ke gereja, dan juga data untuk conference juga, ya. Nah, yang terakhir adalah satisfying. Jadi harus memberikan bermanfaat lah gitu ya kegiatan ini. Jadi saling memuaskan semua pihak karena sudah adanya formulir-formulir. Jadi sebenarnya terlihat seperti tidak terlalu bermanfaat, tetapi kalau kita lihat satu persatu, ternyata ada bermanfaat di berbagai sisi formulir ini, ya. Nah, berikut saya akan bahas ada beberapa 5 contoh yang saya siapkan. Yang pertama adalah form registrasi. Walaupun mungkin ini belum dalam bahasa Indonesia ya, Kak-kakak, tapi tidak ada salahnya kita mencontoh dan nanti tugas di akhir saya mau tujuan daripada kelas ini adalah kita jadi mulai terbiasa untuk menggunakan formulir. Mungkin dari awal dulu yang formulir registrasi. Jadi nanti saya mengharapkan kakak-kakak membuat satu form registrasi, ya, contoh. Dan nanti form itu akan bisa digunakan untuk tahun berikutnya, ya. Jadi pada saat penerimaan registrasi di tahun depan sudah boleh langsung digunakan formnya. Lalu ada contoh kedua nanti permission and medical consent juga. Nah, kalau misalnya di divisi lain ini jelas ya tulisannya bahwa mau itu aktivitas on-site ataupun off-site, jadi mau dia itu kegiatan rutin di dalam klub, tetap harus ada concern-nya semua, inform concern-nya. Sehingga kalau nggak ada, nggak boleh tuh pathfinder-nya nggak boleh pergi, nggak boleh berjalan acaranya. Yang ketiga, health and medical record. Yang keempat, driver transport. Nah, terkadang saya juga pas pertama kali lihat, aduh ngapain ya harus ada kayak supir juga, misalnya mau dalam berangkat nih ke acara Kempore. Lalu yang menyetirnya, drivernya juga harus punya seperti perjanjian juga ya, pledge and law-nya, jadi dia akan bertindak bertanggung jawab secara profesional gitu. Lalu yang kelima untuk volunteer dan juga untuk charter, untuk fundraise juga ya. Nah, formulir-formulir ini harus disimpan dengan aman selama 3 tahun. Nah, muncul juga nih nanti pertanyaan, lama banget sih Kak kalau disimpan gitu? Ya, jadi supaya untuk pertinggal kita ya, misalnya
di suatu kesempatan pada beberapa tahun kemudian ada ada suatu masalah, ini kita punya legal concern-nya. Jadi kita bebas daripada hukum. Aduh Kak, kalau selama 3 tahun mau disimpan di mana? Nah, nanti kita akan bahas lagi ya. Ini contoh yang pertama tadi untuk registration form. Ada beberapa klub yang memang sudah juga melakukan ini ya, dan dia sudah translate juga. Tetapi bagi beberapa klub lain yang mungkin belum melakukannya, ya inilah saatnya kita, ya kita mulai. Jadi di tahun depan saya harap kita mulai daripada registrasi form ini. Di mana contohnya nih ya, dari awal tuh, jadi I would like to join, misalnya nama klub saya adalah Klub Mandau. Jadi Mandau Borneo Pathfinder Club. Nah, lalu saya akan mengikuti setiap kegiatan klub, hiking, camping, field trip, missionary trip, dan semuanya. Lalu saya juga akan mengikuti peraturan dan perjanjian Pathfinder berikut-berikut ini. Ada registration fee-nya, ada pendaftarannya, biaya pendaftaran, dan lain-lain. Mungkin ada juga klub lain yang punya tabungan dan iuran. Tapi bagi klub-klub yang memang seperti misalnya dilihat daripada ekonominya orang tuanya mungkin sepertinya aduh tidak usah dulu deh, misalnya masih rendah ya tidak apa-apa juga ya. Nah, di sini ada nama, baru ada dia itu masuk kelas apa, lalu apakah, nah ini, I have been a Pathfinder. Jadi misalnya saya sudah pernah loh di klub Pathfinder sebelumnya di Medan, ditulis klub apa. Lalu papa saya ini Master Guide, atau sebelumnya pernah Master Guide. Nah, itu juga perlu di checklist. Untuk apa? Supaya kita bisa lebih mudah berkomunikasi. Misalnya ada orang tua yang ini baru pertama kali loh anaknya ikut, jadi banyak hal-hal yang dia belum begitu paham, sehingga ketika ada suatu acara, kita perlu lebih fokus memberikan informasi kepada orang tua tersebut, daripada orang tua yang memang sudah paham ya, yang sudah mengikuti Pathfinder Adventurer sebelumnya, ya kita tidak perlu lagi concern atau menjelaskan terlalu detail untuk orang tua tersebut. Lalu ini ada approval juga dari orang tua ataupun guardiannya. Ya, jadi di sini mereka juga akan berjanji yang pertama, mereka juga akan mau untuk belajar ya kan. Lalu mereka juga mau bisa membantu ya, membantu di dalam mendorong anak-anak untuk mengambil aktif part lah ya dalam setiap aktivitas. Jadi orang tua juga kita harus libatkan. Mereka juga kita gunakan untuk aktif dalam setiap kegiatan. Lalu mereka juga bisa harus mau mendatang, misalnya dalam rapat orang tua. Ya, mereka juga harus mau hadir. Lalu mereka juga bisa dipanggil loh kalau misalnya kita butuh pelayanan mereka. Misalnya orang tuanya ini dokter. Nanti pada saat ada kegiatan tentang P3K atau apa, kita undang sebagai mentor. Mereka harus bersedia. Lalu yang kelima, mereka juga akan bantu kalau misalnya ada sesuatu yang dibutuhkan ya, atau insuransi-insuransi lainnya yang anak-anak butuhkan, mereka akan berhubungan dengan bendahara. Lalu jika butuh informasi terkait anak tersebut, mau itu untuk membership ataupun kesehatannya, mereka akan memberikannya, tidak ada yang ditutupi. Lalu akan ada tanda tangan. Jadi dengan begini orang tua juga merasa dibutuhkan. Lalu anak-anak orang tua juga akhirnya percaya dengan pembina, dan orang tua juga percaya dengan klub. Dan dengan seperti ini, anak-anak juga akan sepertinya mereka itu jelas gitu ya. Jadi mereka juga akan hadir terus karena mereka tahu dengan tanda tangan seperti ini artinya mereka itu legal. Jadi mereka harus mengikuti setiap petunjuk-petunjuk yang diberikan kepada pembinanya. Ya, sepertinya hal kecil tetapi ternyata bisa berdampak besar. Nah, ini contohnya adalah kakak pembina yang tadi saya bilang ya. Jadi kalau untuk menjadi volunteer melayani adik-adik juga mereka harus jelas. Jadi jangan misalnya ada seseorang yang datang aja terus ya udah Kak, nanti pas mau acara pestari atau acara kampore Kakak nanti yang pegang untuk
regu ini ya gitu. Padahal dia ternyata bukan orang juga yang aktif di dalam tempat finder dan mungkin memiliki hal-hal yang uh, blacklist ya. Nah, tapi memang di sini cukup cukup lengkap sih sebenarnya. Jadi ada basic information-nya juga. Lalu ada health history-nya juga. Pernah sakit apa gitu ya. Yang pernah yang membuat dia akhirnya sulit untuk lebih aktif di dalam kepemudaan. Lalu bagaimana educational record-nya, pendidikannya, experience-nya pernah jadi apa nih di dalam Adventure Pathfinder atau di Sahabat School. Lalu setelah itu apa yang dia mampu nih dalam hal pembelajarannya. Misalnya ya, apakah dia bisa piano player, assistant, division leader, dan lain sebagainya. Dan ada lagi nih, misalnya dia itu memang capable untuk teaching, lalu able to assist, atau memang hanya interest aja, tapi dia mau belajar gitu ya. Jadi kayak mengetahui emang ahli banget kah gitu. Lalu ini unlawful pernah melakukan hal-hal misalnya sexual abuse, ini ya tadi yang ditakutkan, atau misalnya kekerasan kepada anak. Nah, harus hati-hati kita juga. Lalu personal church membership, dia pernah gereja di mana aja, supaya kita tahu ya, misalnya kita bisa tanya pastor yang sebelumnya bagaimana sih kakak ini sebelumnya gitu, kalau dia orang baru. Dan ini ada statementnya untuk ditandatangani. Ini sangat rinci sekali ya. Oke, kalau yang ini tadi itu dari Texas Conference. Kalau yang tadi beberapa dari NAD ya, North American Division. Nah, kalau ini adalah Medical Consent and Release Form. Ini juga hal menurut saya adalah salah satu hal yang penting. Jadi selain daripada pendaftaran tadi registration, ini juga hal yang penting ya. Jadi ketika ada suatu acara, kita tahu emergency kontaknya itu seperti apa, siapa. Lalu yang kedua adalah kita tahu health record and medical information-nya. Jadi dia punya insurance apa, baru hal-hal apa yang dia nggak boleh lakukan, atau kegiatan apa yang dia nggak bisa lakukan. Lalu riwayat penyakitnya, sakit radang kah, sinusitis kah, bronkitis, faringitis, masalah ginjal, kejang, nah masalah jantung, diabetes, asma, makanannya, dan juga mentalnya. Penting ya asma ini, misalnya dia dalam kegiatan hal kecil aja dia bisa kambuh asmanya. Bagaimana lagi kalau misalnya kita mau hiking? Nah, itu jadi perlu dibatasin. Lalu untuk alergisnya juga, apakah dia ada alergi obat-obatan, makanan, tumbuhan, ya misalnya berkegiatan nih di kantornya lalu ada misalnya sari bunga, nah dia alergi itu perlu ditandain lalu atau enggak binatang atau insek lainnya, lebah, serangga. Lalu makanan juga bisa ada nih makanan yang dia alergi kalau makan ini dan lain sebagainya. Sangat jelas sampai shots aja tetanus. Jadi misalnya kalian sudah vaksin tetanus apa belum? Ini penting kalau misalnya dalam kegiatan kalian kena ketusuk paku. Nah, pada saat di emergensinya udah tahu apakah sudah pernah tetanus sebelumnya atau enggak. Jadi informasinya sangat-sangat detail. Lalu yang di sebelahnya ini adalah satu panjang ya formnya, tapi saya bagi dua supaya terlihat ada medication-nya, obat-obatan apa yang dia pakai rutin. Misalnya tadi ada kejang, udah langsung dibuat nih namanya, dosisnya berapa. Jadi ketika sesuatu hal terjadi, oh gini gampang aja kok Kak. Jadi misalnya sering kambuh, caranya masukin ke sini ya, masukin ke dalam anusnya ya sekian, atau obatnya langsung dikasih ya. Nah, jadi memudahkan kita pembina juga ketika orang tua tidak bisa hadir ya. Lalu di sini orang tua juga dia memberikan persetujuannya ya. Jadi dia akan responsibel kalau misalnya pembiayaannya itu untuk hospitalization, anesthesia, surgery apapun, dia akan as long as itu memang adalah hal yang emergency dan untuk mengurangi ke harmless-nya ya orang tua akan setuju. Nah, dia akan tanda tangan. Jadi kita aman. Nah,
Lalu ini untuk trip permission slip. Misalnya mau pergi ke acara, kita bilanglah acara pestari mungkin, atau acara persami mungkin. Di sini ada persetujuan dari orang tuanya dulu, ya. Jadi bolehkan nggak ada nama anaknya, kegiatannya, berangkat jam berapa, pulang jam berapa, transportasinya apa, sponsornya apa, berapa biayanya juga ada. Lalu kalau misalnya di event ini ada penyakit tiba-tiba terjadi atau ada accident lainnya, siapa yang akan kita hubungi nih? Ini ada nomor-nomor orang tuanya. Nah, lalu di sini yang paling penting adalah di checklist nih, kalau misalnya orang tuanya merasa bahwa anaknya ini butuh medication yang khusus ya, jadi nanti kita minta harus dibuat di dalam labelnya harus jelas, tempat kontainernya harus jelas, sehingga kita dimudahkan nanti orang tua akan checklist. Atau yang kedua, dia alergi loh dengan insect bite dan lain-lain, dia butuh medical treatment ini, di checklist. Atau dia alergi dengan pengobatan yang ini, di checklist obat apa, jadi kita biar tahu. Misalnya ada anak juga yang paracetamol tuh alergi, jadi perlu diganti, misalnya acetylcysteine atau lain sebagainya, itu harus dicantumkan. Lalu, atau makanannya dia nggak bisa ini, nanti dia harus tuliskan. Dan uh, dia butuh special condition, ya nanti perlu dikasih tahu juga. Jadi dengan kayak gini, kalau misalnya orang tua checklist, kita bisa gampang follow up-nya ya. Pas kita dapat, oh anak yang ini kita harus tanyakan ke orang tuanya ini, kita fokusnya ke sini. Jadi kita bisa pindahkan lagi informasi yang ada, kita screening informasi itu, kita pindahkan, sehingga kita mudah, oh anak ini kita harus lihat ininya. Nanti kita follow up lagi ke orang tuanya untuk masalah yang ini. Jadi nggak semua anak kita tanyakan, ataupun akhirnya kita biarkan aja. Kadang kita terakhir kalau sudah acara seperti ini, kita seringnya bilang, pokoknya adik-adik yang punya penyakit pribadi, tolong dibawa obatnya pribadi ya, kita nggak tahu. Padahal pada saat acara, mungkin penyakit dia itu juga yang akan membuat masalah ke kita. Walaupun kita bilang udah di awal wanti-wanti, pokoknya kalian siapkan ya obat-obatan sendiri, tapi ujung-ujungnya kita juga yang jadinya pusing karena kurangnya informasi di awal. Jadi dengan begini memudahkan kita juga di dalam acara. Nah, ini yang saya bilang tadi, sebelahnya ya adalah Safe Driver Pledge. Jadi ada perjanjian juga nih, seperti uh, dia akan bilang bahwa selama 3 bulan terakhir ini saya itu 3 tahun terakhir ini saya nggak pernah loh ada accident, dan saya juga paham bahwa saya harus menyetir ini dengan semampu saya, sebaik-baiknya saya ya, ini penting juga. Lalu dia akan tanda tangan. Nah, yang terakhir ini beberapa contoh-contoh lain yang mungkin lebih jarang lagi. Ada Pathfinder Club Charter, ini untuk fundraising ya, jadi untuk cari dana untuk sponsorship. Jadi di sini ada katanya kalau mereka membutuhkan dana, jadi mereka isi, lalu mereka akan submit ini kepada conference mereka untuk kalau mereka itu butuh untuk request sponsoring di Pathfinder Club mereka. Nanti mereka ngisi. Lalu di sebelah kanan ini ada ministry volunteer tadi juga. Ini ada kontaknya, ada mau di bagian apa dan lain sebagainya, ministry leader apa ya. Ini mungkin kurang relate ya dengan kita, tapi tidak apa-apa, saya jadikan contoh saja. Oke, ada beberapa formulir yang telah saya download dan saya masukkan ke Google Drive. Nanti saya akan berikan linknya ya, jadi memudahkan kita untuk lihat ataupun mau jika mau transfer. Tetapi sebenarnya banyak sekali kalau kita ketik aja, misalnya formulir tentang medical record Pathfinder, nanti akan keluar dari NAD paling banyak, North American Division, ada dari Texas Conference, dan lain sebagainya. Kita boleh download sendiri juga boleh. Nah, sekarang pertanyaannya, aduh terlalu banyak, tadi tuh kertasnya tuh disimpan 3 tahun. Jadi kita males gitu ya. Nah, kita bisa minta ajukan ke majelis untuk mengadakan lemari khusus ya. Jangan minta, kalaupun nggak bisa, ya jangan minta satu lemari ya. Misalnya satu bagian di bawah ini khusus untuk Pathfinder, buku-buku Pathfinder kah? Lalu barang-barang Pathfinder, ataupun ya untuk ini tadi beberapa formulirnya. Jika memang sudah terlalu banyak, jadi kita bisa pindahkan, kita screening tadi tuh bahan-bahannya. Baru
Jadi tidak semuanya kita tumpuk selama 3 tahun di situ ya, terlalu crowded juga. Nah, tapi ada masalah lain, terkadang nggak ada juga sekretarisnya. Nah, itu kita kembali di awal, kalau memang belum ada struktur organisasinya, direktur klub bisa take in charge ya. Jadi, minimal ada untuk form registrasi itu penting. Oke, tugasnya adalah kakak-kakak membuat satu formulir ya, registrasi kah, atau medical consent kah, atau permission slip, boleh. Lalu diisi di situ dan dapat dikirimkan filenya. Yang kedua, kendala apa nih yang kira-kira akan dihadapi dalam hal administratif, khususnya untuk formulir ini, karena ini halnya mungkin masih jarang kita lakukan. Dan bagaimana kira-kira kita dapat menyelesaikan masalah tersebut. Nanti dibuat jawabannya. Oke deh. Nah, sebelum saya tutup, saya akan memberikan satu ayat di dalam Kolose 3:23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi, biarlah apapun yang kita lakukan, mungkin kita pikir, aduh udah mengajar aja sulit, belum lagi harus ada administratif lain, ini lagi ditambah formulir. Biarlah kita lakukannya itu seperti kita melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk adik-adik itu ya. Dan semakin kita berproses, semakin kita mau menuju ke yang baik, itu sebenarnya akan semakin memudahkan pekerjaan kita juga. Jadi biarlah sedikit yang dapat saya bagikan ini dapat bermanfaat untuk kakak semua. Saya ucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Salam Pathfinder.